Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan sang pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah hebohnya. Walaupun saat ini pelaku Subang belum juga ditemukan, tak ada salahnya jika kalian terus mengikuti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Karena dengan kalian terus mengawal kasus ini, maka pelaku Subang tidak mungkin bisa tenang. Penyidik umumkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti bongkar yang lainnya. Namun sahabat lover, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate dari kasus Subang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Walaupun memasuki bulan keempat, tampaknya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum bisa ditentukan siapa tersangka sebenarnya. Namun, jika penyidik sudah mengumumkan satu tersangka besar, kemungkinan tersangka lain akan segera tertangkap. Nasib malang menimpa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Keduanya harus meregang nyawa di tangan orang yang belum diketahui identitasnya dan motifnya sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk benar-benar menentukan siapa tersangka sebenarnya. Berbicara kemungkinan apabila penyidik sudah mengumumkan satu tersangka pembunuh anak dan ibu di Subang, maka besar kemungkinan tersangka lain akan terseret juga. Sedangkan tersangka ini bisa termasuk dalam beberapa kategori, yaitu pelaku atau eksekutor, dalangnya, orang yang membantu atau yang mengetahui. Sebagaimana diberitakan, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ditemukan meregang nyawa bertumpuk di dalam bagasi Toyota Alphard di garasi rumahnya di Ciseuti, Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021. Terkait pembunuhan ini, bahkan penyidik sudah menghadirkan 55 saksi. Bahkan ada saksi yang sudah diperiksa berulang-ulang kali. Tidak hanya itu, untuk mengungkap tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu tes kejiwaan, tes kebohongan, atau tes psikologis terhadap saksi-saksi. Pasalnya, saksi mempunyai informasi yang sangat penting untuk agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini segera terungkap. Pertama, mungkin kalau psikotes tuh harus menjawab banyak soal. Soal psikotes tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena tujuan psikotes itu bukan untuk apakah orangnya pinter atau tidak pinter, tapi dalam konteks lebih menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ungkap Anjas dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand. Tidak hanya itu, sedang tujuan dari psikotes yang dijalani tim penyidik adalah untuk mengetahui masalah kejiwaan atau penyakit sosial yang ada pada saksi. Pertama adalah untuk mengetahui orang tersebut psikotes, sosiopat, orang punya kecenderungan bohong, atau orang berkepribadian ganda, atau penyakit sosial lainnya. Lanjut Anjas di Thailand. Namun jika saksi benar memiliki penyakit sosial, maka pertanyaannya bisa dianulir oleh penyidik walaupun saksi berkata sesungguhnya dan benar. Dan besar kemungkinan saksi bisa dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengelabui penyidik. Kedua, jangan-jangan ini adalah salah satu usaha dari beberapa orang yang benar-benar pelaku. Sebenarnya pada saksi-saksi ini nanti diperiksa secara psikologis jiwanya gitu, ungkap Anjas. Nanti ini bisa mengaburkan hasilnya apabila dia benar mengalami permasalahan di jiwa atau psikologinya. Ini benar menjadi anulir, tidak percaya lagi saksinya. Sambungnya kembali. Berdasarkan analisa, mengatakan pembunuhan ibu dan anak di Subang tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi saja. Walaupun saksi bisa menjadi alat bukti yang kuat, dan keterangan yang bisa berasal dari keterangan ahli, petunjuk, dan surat.
Sedangkan surat itu sendiri merupakan hasil analisa atau laboratorium yang ditulis oleh bidang ahli, bidang forensik, dan bidang psikologi. Dengan banyaknya serangkaian pemeriksaan dan tes oleh tim penyidik kepada para saksi adalah cara untuk menentukan siapa tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Namun, hal ini justru menjadi pertanyaan publik. Dinilai belum ada keberanian untuk segera mengungkap tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Padahal, jika dilihat perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sudah ada beberapa alat bukti, baik itu berasal dari keterangan ahli, petunjuk, maupun surat. Bahkan jika dikumpulkan, alat bukti tersebut juga sudah melebihi 2 alat bukti, sehingga dengan 2 alat bukti seharusnya tim penyidik sudah menentukan siapa tersangka dari pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sehingga publik yang mengetahui kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berharap agar penyidik bisa segera diberikan keberanian untuk mengungkap tersangka sebenarnya. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.